saudara bicara soal Habib Rizik, maka tidak akan ada habisnya kalau kita melihat dari berbagai sisi. Kalau kita lihat dari berbagai sudut pandang, dari berbagai sumber, orang-orang yang dekat dengan beliau, orang-orang yang berinteraksi dengan beliau, masing-masing punya kenangan, masing-masing punya cerita. Saya sederhana saja, tidak berlebihan, tapi karena mata kepala saya sendiri yang menyaksikan, beliau adalah warithun Nabi sallallahu alaihi wasallam khalqan wa khuluqa. Orang yang mewarisi Nabi sallallahu alaihi wasallam baik jasadnya dan akhlaknya. Udah menteri agamanya saudara sesat, kurang ajar, kolinya kacau, istananya menjadi istana iblis. Mulai hari ini, mari kita berburu lagi sebagai perserikatan bangsa-bangsa. Pangkat Jenderal Otak Hansip, Pangkat Jenderal Otak Hansip, Pangkat Jenderal Otak Hansip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billahi, amma ba'du. Baik teman-teman semuanya, rahimani wa rahimakumullah. Di video kali ini ada pernyataan yang mengejutkan teman-teman dari Pak Hanif, ya, menantu Habib Rizik, imam besar FPI, yang subhanallah teman-teman, ini terlalu berlebihan ya. Dia menyatakan bahwasannya, ya, Habib Rizik itu adalah warisun Nabi, pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari segi khalqan wa khuluqan. Dari segi apa? Secara fisik lahiriah, jasadiyah. Bayangkan teman-teman, Rasulullah disamakan seperti Habib Rizik. Kemudian khuluqan, akhlaknya, insyaallah, katanya akhlaknya seperti Rasulullah SAW. Miris teman-teman ya. Rasulullah SAW akhlaknya tercantum dalam Al-Quran. Allah langsung memberikan rekomendasi dan pujian dalam Al-Quran. Surat Nun, ya, Al-Qalam. Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau di atas akhlak yang sangat mulia. Tapi kok disamakan dengan Habib Rizik? Nauzubillah, teman-teman ya. Ini termasuk pelecehan teman-teman. Rasulullah itu, ya, mencela makanan saja tidak pernah. Bayangkan, mencela makanan saja tidak pernah. Itu akhlaknya Nabi luar biasa. Dalam sebuah hadis, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah mengatakan, ma'aban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattun inishtahahu akalahu wa in kariyahu tarakahu. Rasulullah SAW itu tidak pernah mencela makanan sedikit pun. Bayangkan, saking indahnya, mulianya akhlak beliau, nggak pernah yang namanya mencela makanan. Kalau dia suka dia makan, kalau dia nggak suka dia tinggalkan. Itu Nabi. Kok bisa disamakan dengan Habib Rizik? Ya, samakan dengan Pak Rizik ini. Sedangkan beliau, ya, Nabi aja nggak pernah mencela makanan ya. Sedangkan ini Habib Rizik, jangankan makanan teman-teman, pemerintah saja dicela, dihujat habis-habisan. Ya, pemerintah, Densus, Polri, Presiden dan yang lainnya semua habis sama dia. Kok bisa dikatakan pewaris para nabi? Ini sangat miris teman-teman ya. Jadi kita merasa dilecehkan Rasulullah SAW. Ini pelecehan kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam. Ya,
Kita dengarkan teman-teman, apa kata dia di sini. Saudara bicara soal Habib Rizik, maka tidak akan ada habisnya kalau kita melihat dari berbagai sisi. Kalau kita lihat dari berbagai sudut pandang, dari berbagai sumber, orang-orang yang dekat dengan beliau, orang-orang yang berinteraksi dengan beliau, masing-masing punya kenangan, masing-masing punya cerita. Saya sederhana saja, tidak berlebihan, tapi karena mata kepala saya sendiri yang menyaksikan, beliau adalah warithun Nabi sallallahu alaihi wasallam khalqan wa khuluqa. Orang yang mewarisi Nabi sallallahu alaihi wasallam baik jasadnya dan akhlaknya. Maksudnya jasad mewaris Nabi karena di dalam diri beliau ada darah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terus bersambung sampai ke kakek beliau Syihabuddin Al-Akbar, nyambung lagi terus sampai ke Sayyidina Abdurrahman As-Segaf Mugaddam Tsani, nyambung lagi terus sampai ke Sayyidina Muhajir Sayyidina Faqih Mugaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, nyambung lagi sampai. Tuh lihat teman-teman ya, miris sekali benar. Naudzubillah min dzalik. Rasulullah yang akhlaknya sangat mulia disamakan, ya, disamakan. Bahkan katanya ada dikatakan Habib Rizik ini adalah pewaris akhlaknya Nabi secara fisik maupun secara akhlak, sifatnya, secara akhlaknya. Apakah Pak Hanif ini nggak pernah membaca hadis Nabi ya tentang ciri-ciri fisik Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, apa nggak pernah membaca bagaimana ciri postur tubuh Rasul SAW? Dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik pernah menceritakan, kana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam rabba'atun laisa bit tawil wala bil qasir hasanal jismi. Anas bin Malik pernah mengatakan bahwasanya Rasulullah itu badannya sedang. Ya, badannya sedang. Tidak tinggi dan tidak juga pendek. Perawakannya bagus. Lihat, itu fisik Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan ya, dalam hadis yang lain sahabat meriwayatkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan marbu'an ba'idama bainal mankibaini adimal jummati ila hamati udunaihi alaihi khullatun hamra'u ma ra'aitu syai'an qattun ahsana minhu sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam hadis yang lain yang menceritakan bagaimana perawakan fisik Nabi alaihi salatu wassalam, Rasulullah itu marbu, berperawakan apa? Sedang. Kemudian berpundak bidang. Masya Allah, pundaknya bidang. Rambutnya lebat, terurai ke bahu hingga sampai kedua kuping telinganya. Cuping telinganya ya. Pada suatu ketika beliau pernah mengenakan pakaian berwarna merah. Tidak ada seorang pun yang lebih tampan dari beliau. Nih, fisik Nabi yang luar biasa seperti ini kok disamakan dengan Habib Rizik? Ya kita tahu sendiri teman-teman, fisiknya Habib Rizik. Kita nggak usah ceritakan, teman-teman sudah paham semua. Kok beraninya loh menyamakan dengan Habib Rizik? Katanya menantu dia, mentang-mentang penantunya, ya junjungannya, kekasihnya, kemudian sampai hulu disamakan dengan Rasul SAW, atau dikatakan sebagai pewaris Nabi dari segi fisik maupun akhlak. Gimana Pak Hanif? Coba dibuka pikiran dan matanya. Kok beraninya mengatakan demikian? Iya, kita boleh cinta kepada seseorang, tapi jangan sampai kemudian menyamakan, ya, atau berlebihan sampai menyatakan bahwasannya
junjungannya, imam besarnya seperti Rasulullah SAW dari segi fisik maupun akhlak. Tadi sudah sebutkan, Rasulullah itu gak pernah yang namanya mencela makanan. Itu akhlak mulia Nabi. Sedangkan ini Habib Rizik, ya sudah biasa mencela pemerintah, mencela presiden, Densus, Polri, dan yang lainnya. Budaya itu juga sampai dia dicela bisa-bisa. Apakah ini dikatakan akhlak Nabi? Ya, coba dipikir baik-baik, ya Bapak Hanif. Ini astagfirullahaladzim, ini berlebihan teman-teman ya. Kalau memang jasad Nabi kalau memang jasadnya Habib Rizik ini mengalir darah Nabi. Tapi tadi saya mendengar mengalir darahnya Nabi, tapi ujung-ujungnya katanya nasabnya sampai kepada Faqih Muqaddam. Bukannya Faqih Muqaddam itu orang yang diceritakan sangat banyak khurafatnya, dari kalangan Ba'alawi, yang katanya Mi'raj sampai 70 kali, ya, dan macam-macam cerita yang khurafat seperti itu dikatakan mewaris Nabi, keturunannya sampai Nabi. Ya, nggak masuk akal teman-teman ya. Ada nggak Nabi itu menceritakan khurafat, dongeng seperti itu, membuat hadis palsu, mengkultuskan kuburan dan yang lainnya? Baik teman-teman, kita akan simak, lihat, kita akan buka mata, lihat bagaimana jejak rekam dari ucapan Habib Rizik yang katanya ini pewaris Nabi secara akhlak maupun fisik. Kita lihat, kita simak. Tentara dan polisi nggak bisa menegakkan hukum di sana, nggak berani untuk menangkap para pelaku, suruh pakai BH sama ulama yang bejat, ulama yang buruk, ulama yang musuh. Gus Dur itu nggak makan, juga nggak hati. Said Agil Siraj, ketua umum PBNU, sudah yang kedua sama Wahabi. Dan karena Wahabi pada jenggotnya panjang-panjang, disalahin jenggot, goblok. Kamu anak Tuhan dari mana? Kamu Yesus anak Tuhan, pilihannya siapa? Presiden goblok, udah menteri agamanya saudara sesat, kurang ajar, kolinya kacau, istananya menjadi istana iblis. Mulai hari ini, mari kita berbuat baik, ingat lagi sebagai persidangan bangsa-bangsa. Pangkat Jenderal Watan Hansip, Pangkat Jenderal Watan Hansip, Pangkat Jenderal Watan Hansip. Lihat teman-teman ya, bisa dinilai sendiri. Pemerintah dihujat, dicela. Kemudian budaya Sampurasun dibilang campur racun, ya. PBB dibilang persatuan bangsat-bangsat dan yang lainnya. Apakah yang seperti ini mencerminkan akhlak Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Gimana Bapak Hanif? Apakah karena mentang-mentang ini mertua antum, mertua anda, ya, mertua anda, kemudian junjungan anda, sampai kalian tidak buka mata dan tidak buka hati kondisi apa yang diucapkan atau kelakuan dari imam besar ini? Ya, jadi kalau mencela nggak tanggung-tanggung teman-teman ya.
Ya, kalau mencela tidak tanggung-tanggung, semua dihabisi, mau Polri, mau Densus, ya, kemudian mau budaya, mau jenderal, siapapun dicela. Ya, presiden bahkan dicela. Coba sekali lagi, apakah yang seperti ini adalah akhlak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Naudzubillah min dzalik. Dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita tidak boleh mencela para pemimpin-pemimpin kaum muslimin sekalipun banyak kesalahannya. Karena apabila kita umbar ya kesalahannya di depan umum, justru akan menimbulkan kerusakan. Justru banyak orang terprovokasi dan akhirnya membenci pemimpin kita, sehingga yang timbul bukan kebaikan tapi kerusakan. Dan yang namanya manusia, apalagi dia seorang presiden, kita saja manusia kalau dicela di depan umum, pasti kita akan merasa marah, kita nggak terima. Ya, ini apalagi presiden yang punya kuasa. Ya, lebih baik kita doakan, ya, doakan kebaikan agar Allah Subhanahu wa taala menjaga, memberikan petunjuk kepada presiden kita di atas kebaikan, bukan kemudian mencela. Ya, nauzubillah min dzalik, teman-teman. Ya, mungkin demikian teman-teman yang bisa disampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.